Nama saya Raywan Firdaus. Saya akan menjelaskan tentang teknik layanan jaringan Badan Standarisasi Dunia. Apa tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol? Untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data, hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk mengulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, bagaimana cara mengoperasi peralatan komunikasi data dan lain sebagainya. Cari informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi, itu International Telecommunication Union merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan lancar. Untuk standarisasi pengalokasian spektrum radio dan negosiasi perjanjian rangkaian koneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. IC International Electronical Commission International Electronical Commission atau disingkat IEC adalah suatu ormas standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk sebuah teknologi elektrik, elektronika, dan teknologi lain yang terkait secara kolektif dikenal dengan elektronologi. International Electronical Commission adalah organisasi non-profit internasional yang didirikan pada tahun 1906. Organisasi yang berbakas di Jenewa, Swiss ini bekerja untuk menyusun dan berlebihan standar internasional di bidang elektronologi, yaitu sebuah teknologi listrik, teknologi dan terkait dengannya. Standar EV meliputi berbagai teknologi pembangkit, transmisi, intrusi listrik, semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya, atau teknologi peralatan elektronik untuk rumah atau kantor. Dan sebagian IEC juga mengelola skema penilaian kesesuaian yang menyatakan apakah suatu perangkat sistem atau komponen sesuai dengan standar internasional. ISO International Organization for Standardization, Organisasi Nasional untuk Standarisasi Internasional. Organisasi for Standardization adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional. Setiap negara menetapkan standar internasional dan komersial dunia. IEEE sebelumnya memiliki kepanjangan yang dalam industri berarti Industri Listrik dan Elektronik, Institute of Electrical and Electronic Engineer. Namun kini kepanjangan ini tak lagi digunakan selain untuk keperluan legal, sehingga organisasi memiliki nama resmi saja, standarisasi dalam bidang teknologi informasi. ANSI American National Standard Institute adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI adalah lembaga mereka yang mengarahkan standar Amerika Standard Code for Information Interchange Agenda International Design Standard High-Level Soka Area Network dan disukai untuk aplikasi non-real time antara intrusi dan komersial marketplace. ARPANET juga sukses dipakai dalam koneksi dan menerima paket data antara dua network node memakai ARChat, kabel chip, dan kabel receiver dan dihubungkan dalam network. SI adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu, pengetahuan, dan seni dalam cahaya pencahayaan, warna, dan visual effect, serta teknologi citra. Sejak dikembangkan pada 1913, CM menjadi organisasi profesional dan telah diuji oleh prestasinya yang terbaik dalam suatu subjek, sama halnya dengan oleh ISO sebagai body standar internasional. DISA Standard Interchange Standard Association. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam pengiriman data dalam e-business, electronic business.
Organisasi DISA merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam 3D elektronik dan kompers yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data in change. DISA organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengirim data dalam e-business. Electric Business Organization merupakan suatu fondasi yang profesional dan mahir dalam 3D elektronik dan kompers yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis dalam Inches Electronic Component Establishment Material Association dan diakreditasi oleh ANSI American National Standard Institute yang memberikan forum untuk interaksi dalam menciptakan standar dan aplikasi area elektronika, maju antara lain komponen elektronik, consumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet security. Eropa Telecommunication Standard Institute. Eropa Telecommunication Standard Institute atau biasa disingkat ETIS merupakan organisasi standarisasi independen dan non-profit yang menyediakan peralatan operator jaringan dan standar dapat digunakan secara global untuk industri telekomunikasi yang berbasis di Eropa. PVC Federal Communication Commission. PVC adalah organisasi yang bergerak di bidang telekomunikasi standarisasi yang merupakan pengatur segala jenis komunikasi baik wireless yang keluar ataupun ke dalam negara Amerika. ITP Internet Engineering Task Force adalah sebuah organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di Internet Engineering Task Force perkembangan jaringan komputer dan internet. IPTP merupakan pihak yang diprogesikan spesifikasi yang membuat standar protokol CTP atau IP, kebijakan protokol Cost Quality of Service yang diusulkan sebagai standar ITP untuk komunikasikan informasi kebijakan cost dalam jaringan. Electronic Industry Alliance, organisasi yang anggotanya adalah para pabrik elektronika di USA pada bidang telekomunikasi. Ia mendirikan Technical Komite TR30-1962 untuk perkembangan standar interface perangkat tambahan dari data terminal equipment DT, Depend Report, komponen dan komunikasi equipment DC seperti modem, komunikasi membuat standar serta menyerupai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, kemudian array dan assembly serta material berangkat pendukung. European Computer Manufacturer Action Association, sebelumnya dikenal sebagai ISP, Computer Organization. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ICANN International adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam SK-Script, sebuah standar yang mengolah JavaScript. ICI International Component Information Standard, organisasi ini fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi ICT meliputi media penyimpanan, storage, processing, transfer, display, management, organisasi mencapai kembali informasi. IT Informasi Teknologi Intrusi Council, sebuah organisasi Amerika yang merupakan komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan mereka yang antara lain yaitu membuat melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis, menghemat biaya energi, menyediakan kecepatan browsing tinggi. Telecommunication Industry Association ITA adalah suatu organisasi besar yang diakui oleh ANSI dan kerjasama dengan asosiasi di industri elektronika. Ia dikenal terbaik untuk perkembangan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pasang kabel dan koordinasi. Contoh standar dari standar TIA 568AB. CLC European Committee for International Standardization atau European Committee for Standardization, badan standarisasi teknologi informasi. CLC yang bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik bersama dengan ITSI dan CN. Ia membentuk sistem Eropa untuk standarisasi teknik. Standar yang diselaraskan oleh badan-badan ini secara teratur diadopsi di badan negara di luar Eropa yang mengikuti standar teknik Eropa. 1. Physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi pensinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode pensialan, negotiasi bit data, definisikan arsitektur jaringan, aplikasi teknologi jaringan, melakukan proses perkabelan,
mendefinisikan langkah atau niche dalam bekerja dengan gelombang radio. Contoh dari protokol yang bekerja lapisan bawah adalah Transmission Control Protocol TCP dan User Tandanya Protokol UDP yang tersedia dari kumpulan protokol TCP atau IP sebagai membantu. Data link LAPI memberikan pada OSIS lapor adalah data link layer merupakan salah satu yang penting karena memiliki posisi sebagai kesalahan menentukan bagaimana setiap bit dari data terkumpul ke dalam frame, pengalaman perangkat keras, penentuan bagian sebab perangkat keras dan operasi terhadap dua level dan lapisan data link layer yaitu logical link controller LC media access control MAC fungsi untuk menentukan bagaimana bit dan dikelompokkan menjadi perangkat yang disebut sebagai frame. Protokol yang ada pada layer ini adalah LC dan match. Contoh perangkat adalah bridge switch needs layer 1 dan 2. Yang buat lapisan selanjutnya adalah network layer. Mungkin utama dari network layer ini adalah untuk membantu definisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dalam suatu jaringan. Selain itu, fungsi dari network layer adalah merupakan header pada paket-paket data melalui proses routing. Protokol pada layer ini yaitu routing perangkat network layer router. Transfer sesuai dengan namanya, transfer layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama transfer layer pada lapisan OSI adalah memecahkan data ke dalam paket data mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membawa penomoran pada paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Contoh dari protokol yang bekerja pada lapisan transfer adalah Transmission Control Protocol TCP dan User Tandanya UDP yang tersedia di kumpulan. Protokol yang pada yang sama adalah connection oleh TCP connection UDP. Session lapisan selanjutnya pada OSIS adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama yang untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat diberikan manajemen dari sebuah koneksi sampai menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Protokol layer adalah interface network file system, represent remote produce call, SCP operator session protocol. Destination layer kedua pada saat datang mulai ditransfer dan tindak sebagai layer ke-6 ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama represent layer. Fungsi untuk menulis lapisan layer station ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari menuju sebuah aplikasi apabila merupakan proses awal. Aplikasi ini berfungsi untuk menjemaskan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presenter layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol pada layar session berikutnya adalah merupakan protokol layer application software video network computing protokol. Protokol yang berada dalam level ini ada perangkat lunak directory software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network share semacam perhitungan network computing, PNC atau remote desktop protokol RDP. Aplikasi layar merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mesin yang merupakan lapisan terakhir yang didapati begitu telah menerima data tersebut. Fungsi dari aplikasi layar sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga menampil data dalam sebuah jaringan memiliki beberapa fungsi seperti menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana semua aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol layer application adalah beberapa protokol yang ditetapkan pada lapisan yaitu HTTP, SMTP, NFC. Protokol yang ada pada layer application adalah HTTP, PTTP, SMTP, POP, DNS, Telnet. Contoh perangkat pada layer ini host, PC, server, mobile phone. Kesimpulan organisasi internasional untuk translasi bahasa Inggris, translasi organisasi for standardization pada Perancis, Organisasi International de Normalization atau disingkat ISO adalah badan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Dikarenakan sikapnya dari masing-masing bahasa berbeda, IS dalam bahasa Inggris adalah OIN, dalam bahasa Perancis maka para pendirinya menggunakan sikap ISO diambil dari bahasa Yunani isos yang berarti sama equal. Penggunaan ini dapat dilihat pada kata istimewa atau isonomi. Layar OSI adalah model internasional jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization of Standardization di wilayah Eropa pada tahun 1977. OSIS nama kependekan dari nama asli yaitu Open System Recording Model OSI, biasa disebut dengan 7 OSIS. Sekian dari saya, terima kasih.